Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik. Sebelum kita awali pertemuan kita pada hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Akdi yang telah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu mau cek di bawah kolom meja kalian. Tolong dicek kerapiannya. Di bawah meja tuh kalau ada sampah silakan diangkat dan dibuang. Baik, Ibu di sini akan mengecek kehadiran kalian ya. Hadir Ibu Yalita, hadir Bu Melisa, hadir Bu Ince, Hadir Ibu. Salvi, hadir Ibu Yunita, Hadir Ibu. Angin, hadir Ibu. Ya Ibu. Baik anak-anak, ada yang masih ingat materi pertemuan kita pada minggu lalu? Saya Ibu. Ya, Ati silakan. Materi minggu lalu itu senyawa asam basa. Ya, benar sekali. Nah, coba Ati sebutkan. Ini senyawa asam dan basa itu apa-apa saja? Kalau senyawa asam itu HCl, kalau senyawa basa itu NaOH. Ya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi asam basa. Sebelumnya itu, Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang memahami konsep asam dan basa dan memahami perbedaan antara sifat asam dan basa serta karakteristik dari masing-masingnya. Anak-anak, apakah kalian pernah menggosok gigi menggunakan pasta gigi? Pernah, Ibu. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian menggosok gigi menggunakan pasta gigi? Saya Ibu, Ya, Ati. saat kita menggosok gigi menggunakan pasta gigi itu rasanya itu pedis dan sekaligus mulut kita menjadi lebih segar. Sekarang mau tanya, kenapa sampai kita menggosok gigi itu menggunakan pasta gigi? Jadi Ibu kan pasta gigi itu bersifat basah. Sebelum kita sikat gigi kita itu kan mulut kita bersifat asam. Jika suatu bahan yang bersifat basah bertemu dengan suatu seperti zat yang bersifat asam, maka akan terjadi netralisasi sehingga mulut kita yang awalnya bersifat asam menjadi netral dan segar. Benar sekali, tepuk tangan untuk Ati. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi senyawa asam. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat dari asam dan basa. Di sini Ibu ambil contoh senyawa HCl. Senyawa HCl itu adalah senyawa yang bersifat asam. HCl itu memiliki pH yang rendah dan bersifat asam. Sedangkan pada basa, yaitu pada senyawa NaOH yang memiliki pH yang sangat tinggi dan bersifat licin atau basa. Pada kehidupan sehari-hari kita ambil contoh dari senyawa HCl itu yaitu cuka. Cuka itu kan memiliki sifat yang asam. Pada NaOH yaitu contohnya seperti sabun yang mengandung natrium hidroksida dan bersifat basa. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang asam dan basa. Yang pertama kita jelaskan asam. Asam umumnya memiliki rasa yang tajam. Contohnya itu seperti cuka yang mengandung asam asetat dan lemon yang mengandung asam sitrat. pH pada larutan asam itu memiliki pH kurang dari 7. Semakin rendah pH-nya maka semakin kuat sifat asamnya. Asam juga dapat bereaksi dengan logam yang menghasilkan gas hidrogen atau H2. Di sini Ibu kasih contoh reaksinya. Itu dapat bereaksi dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Nah, ini contoh reaksinya.
Jadi anak-anak, ini contoh reaksi asam dengan logam yang menghasilkan gas hidrogen. Asam juga dapat bereaksi dengan karbonat untuk menghasilkan air dan gas karbon dioksida atau CO2. Reaksi untuk asam dan air seperti ini. HCl ditambah Na2CO3 menghasilkan 2 NaCl tambah H2O tambah CO2. Indikator pada asam yaitu mengubah warna indikator pH menjadi merah. Contohnya itu pada kertas lakmus yang berwarna biru, jika dilarutkan pada larutan asam akan berubah menjadi berwarna merah. Nah, yang kedua yaitu basa. Rasa pada basa umumnya memiliki rasa pahit. Contohnya itu seperti baking soda atau natrium bikarbonat. pH pada basa itu lebih dari 7. Semakin tinggi pH-nya, maka semakin kuat juga sifat asanya. Basa memiliki sifat yang licin jika disentuh. Contohnya itu seperti sabun. Basa dapat bereaksi dengan asam, contohnya dalam reaksi netralisasi untuk menghasilkan garam dan air. Contoh reaksinya seperti ini. Jadi ini contoh reaksi antara basa dan asam yang menghasilkan H2O. Indikator pada basa itu mengubah warna indikator pH menjadi biru. Contohnya itu pada kertas lakmus jika dicelupkan pada larutan berwarna. Dan basa akan berubah menjadi warna biru. Jadi anak-anak, untuk lebih memahami lebih dalam lagi, Ibu akan membagikan RKPD yang akan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti Ibu bagikan dalam 2 kelompok. Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi dalam waktu 10 menit. Nanti dipresentasikan. Baik, Ibu akan membagikan kelompok. Yang bagian kiri kelompok 1 dan bagian kanan kelompok 2. Jadi kalian kerjakan itu LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, karena waktunya sudah habis, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jelaskan bagaimana cara membedakan asam dan basa. Yang pertama, kita melihat dari kertas lakmus, di mana asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang kedua, pH atau indikator pH, di mana asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih dari 7. Yang ketiga, rasa. Asam memiliki rasa asam seperti cuka atau lemon, dan basa memiliki rasa pahit, rasa licin seperti sabun. Yang keempat, reaksi dengan logam. Asam dapat bereaksi dengan logam, menghasilkan gas hidrogen,
Basa umumnya tidak bereaksi dengan logam seperti asam. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Sebutan jelaskan kegunaan asam dan basa dalam berbagai bidang. Yang pertama, di bidang industri, asam sulfat atau H2SO4 digunakan dalam produksi pupuk, pemurnian minyak, serta dalam pembuatan baterai mobil. Yang kedua, asam nitrat HNO3 dipakai dalam pembuatan pupuk, amonium nitrat, dan bahan peledak. Yang kedua, di bidang kesehatan dan farmasi, asam klorida atau HCl memiliki peran penting dalam sistem pencernaan manusia karena membantu memecah makanan di lambung. Kemudian basa seperti magnesium hidroksida atau MgOH2 digunakan sebagai antasida untuk menetralisir asam lambung yang berlebih. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi sifat-sifat dari asam dan basa, di sini Ibu mau tanya, siapa yang bisa menarik kesimpulan keseluruhan dari materi yang telah kita pelajari? Saya Ibu. Ya, Ati, silakan. Asam adalah zat yang mampu melepaskan ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Sedangkan basa itu adalah zat yang mampu melepaskan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Baik, terima kasih Ati. Seperti yang telah teman kalian jawab tadi, maka pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita mengucapkan terima kasih untuk berdoa. Doa mulai. Berdoa. Terima kasih kepada Adik Delvi yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang Ibu, terima kasih Ibu.